Cek cek, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Cek cek, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Linda. Sama monitornya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, yang pertama saya mohon maaf, ini kendala teknis, jadi nggak nyala-nyala laptopnya, kayaknya chargernya rusak. Jadi laptopnya harus nyolok dan chargerannya sepertinya rusak sehingga nggak nyala-nyala. Nah, saya minjem laptop dan dalam tanda kutip agak mungkin mengalami kendala ya. Di sini juga laptopnya bukan laptop yang optimal gitu. Jadi kemungkinan besar akan ada kendala ya. Oke. Kita lanjut materi kita. Setelah minggu lalu kita berbicara tentang fungsi kuadrat yang satu dan lain hal kita sudah bahas, seperti sumbu simetri dan titik ekstrim, yang kalau misalkan di matematika sendiri kita sudah bahas, kayaknya di kelas sebelah. Nah, sudah dibahas bahwa titik ekstrim itu berada di 3 tempat, yaitu kalau di sini cuma ada satu, yaitu titik puncak, padahal ada 3, yaitu titik puncak, terus ujung selang, sama titik singular gitu. Jadi ada 3. Nah, ini untuk beberapa rumus untuk mencari satu dan lain hal. Kemungkinan besar menggunakan teknologi, tidak menghitung manual seperti itu, tetapi kita harus tahu dapurnya juga gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke materi hari ini, penerapan pada fungsi ekonomi. Nah, yang pertama fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ya, mungkin kita satu-satu dulu ya. Selain fungsi linear, permintaan dan penawaran juga dapat berupa fungsi non-linear. Kurva yang terbentuk dapat berupa potongan lingkaran, hiperbola, elips, maupun parabola. Cara mencari keseimbang pasar sama seperti fungsi linear, yaitu dengan mencari titik potong dari dua persamaan pada kondisi QD sama dengan QS ya, atau PD sama dengan PS nya. Contoh, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat. Nah, di sini nggak ada P-nya ya, nggak ada P pangkat 1, adanya P pangkat 2 ya. Sedangkan penawaran sama dengan QS sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Nah, kalau misalkan bentuk kayak gini enak ya. Cuma sebentar. Oh, kalau dilihat ini colokan USB-nya ada sedikit, jadi gimana ya? Oh, USB cek ke A-nya nggak ada ya. Ya sudahlah, kita korbankan yang satu ini. Sebentar. Di sini sepertinya juga bermasalah untuk ngetik-ngetik. Oke, kita coba dulu ya. Siapa tahu bisa. Oh, sensitif sekali di sini. Oh,
bisa ya. Kalau di bawah turn on the pen. Oh oke, bisa. Hapus ini nutupin. Sebentar kok. Nah oke, jelas setidaknya kita bisa coret-coret di sini lah ya. Juga nutupin. Oke, berarti ini move to new window. Nah inilah ya. Oke, sedikit-sedikit lah. Wah ini masih sederhana kayaknya, soalnya nggak kayak gini. Oke, kita lanjut dulu. Seperti tadi, keseimbangan pasarnya pakai yang key sama dengan key aja biar lebih mudah. Key demand sama dengan key supply. Seperti biasa pindah ruas P-nya dan seterusnya, sehingga di sini didapatkan P kuadrat sama dengan 9, sehingga P-nya itu plus minus 3. Lalu kita pilih 3 karena nggak mungkin price-nya minus ya. Sehingga di sini 19 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 10. Sehingga didapat keseimbangan pasarnya price-nya 3 dan ininya 10 ya. Nah, kita waduh. Sebentar. Pengaruh. Nah, ini kita coba cari soal ya ke ChatGPT. Coba. Oh, ini screenshotnya lucu ya gini ya. Coba di sini ada ChatGPT ya. GPT kayaknya ada nih. Kita cari contoh soal. Nah ini salah satu fitur ChatGPT harusnya ya untuk belajar ya. Nah tadi pagi saya datang ke ini seminar promosi doktor. Jadi kalau di kita di Unbaja inilah ya sidang akhir ya, sidang skripsi. Nah profesor keberapa yang bertanya, 1 2 3 ketiga lah ya, kedua atau ketiga. Nah namanya profesor ahli ya, dan beliau itu salah satu ahli asesmen atau ahli kan teman-teman anak ini ya, anak pendidikan, jadi harusnya paham nanti ada asesmen, nanti juga ada pembelajaran terkait asesmen. Nah membicarakan tentang asesmen, nah ternyata jawaban si profesor ini, beliau diskusinya, tolong buatkan soal. Nah di sana nanya tentang asesmen. Nah ternyata jawaban si AI itu salah gitu ya. Nah pesan dari profesor tersebut katanya tetap harus menggunakan rasional atau intinya otak kita lah gitu ya, dan jangan langsung percaya 100% terhadap hasil dari AI itu. Oke. Film bola sudah diselesaikan dengan contoh. Lalu ada banyak sekali contohnya. Oke, inilah ya. Kita print screen aja. Di sini print screennya bisa
ini soalnya. Oke, kita taruh di sini. Saya nggak tahu bisa di save atau enggak. Nah, soalnya gini. Oke, kita let's show. Ini pakainya online, jadi kemungkinan kendalanya akan lebih banyak. Nah, lagi diomongin kendala, dia sudah loading. Nah, udah muncul akhirnya. Turun the pen. Nah, kita tulis, tapi pennya kok gede amat ya. Ada setting buat pennya enggak? Oh, enggak ada, ya udahlah. Oke, jawab. Gede banget guys. Tulisannya harus gede berarti di sini. Berarti untuk menentukan jumlah harga dan keseimbangan pasar, kita punya rumus QD sama dengan QS. Wah, ini kegedean ya. Sebentar. Gede banget. Ini ada lagi. Coba kita close. Kita ulangin lagi. Slideshow. Pakai. Nah, nggak mau. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau. Wah, kayak di refresh dulu. Moga-moga mau ya. Udah muncul. Open the option. Nggak mau. Oh, harus pakai ini mungkin. Full text system. Terlalu pointer. Open speaker note. Yang adanya ini kita pakai aja lah ya. QD sama dengan QS supaya terlihat. Ini 18 min P kuadrat sama dengan min 6 plus 2P kuadrat. Oke, kayaknya harus dihapus ini. Gede sekali. Kok dia nggak mau ya? Oke. Nah, saya ulangi lagi. 18 min P kuadrat sama dengan min 6 2 P kuadrat min 6 plus. Oke. Nah, sehingga di sini yang ada P-nya boleh ditaruh kiri kanan. Karena ini bentuknya gini, negatif, saya pengen taruh kanan aja. Berarti di sini 18 min 6 jadi ke kiri jadi positif 6 sama dengan 2P kuadrat min P kuadrat pindah kanan jadi positif P kuadrat. Sehingga 18 tambah 6 24 sama dengan 2 tambah 1 3 P kuadrat ya. Sehingga P kuadrat sama dengan 24 per 3 ya, atau 8 sama dengan P kuadrat. 8 sama dengan P kuadrat, nggak ada akarnya, kecuali akar 3.
Wah, soal dari ChatGPT ini agak menyesatkan. P kuadrat sama 8. Ya pun 2 akar 2. Iya sih, 2 akar 2. 2 dikali 4. 2 kali 4. 2 akar 2. Iya benar. Aduh. Oke. Kita tulis lagi. Ini kehapus ya. Nah, berarti tadi singkat cerita di bawah bahwa P kuadrat sama dengan 8, sehingga P itu sama dengan akar 8 kali 4, 2 kali 4, sehingga P nya akar 2 dikali akar 4 itu 2, atau P sama dengan 2 akar 2. Selesai gitu. Itu baru P nya ya. Nah sekarang kita nyari Q nya. Mohon maaf ini tulisannya agak nggak rapi. Nah kita pakai salah satunya, contoh yang di atas. QD sama dengan 18 min P kuadrat, atau sama dengan 18 min P kuadratnya itu 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 18 min 2 akar 2 berapa ya? Kan ini kita udah hitung 8. Aduh, kayaknya saya butuh penyesuaian ya. Oke. Nah, begini. Oke lah, kita tulis saja 18 min 8 sama dengan 10. Sehingga didapat P nya 2 akar 2 dan Q nya sama dengan 10. Nah coba kita lihat di ChatGPT nggak bisa ya. Nah seperti itu ya. Oke, kita cari contoh yang lain. Coba buatkan contoh yang lain. Nah ini ada contoh lagi penjelasannya. Nah ini bilangan bulat nih. Kalau pakai tulisan yang pakai pen apa ya, Microsoft Word-nya nggak bisa dipakai guys, soalnya di sini error. Nah tidak bisa dipakai, jadi kayaknya harus di install ulang. Pakai aplikasi yang nulis apa ya, yang bawaan Pine, bisakah dia? Coba. Oh bisa. Nah ini kayaknya lebih mantap. Oke. Kita print screen. Nah contoh 1. Oke, pakai Pine.
Nah, singkat cerita gini. Fungsi permintaan Qd sama dengan 30 min P kuadrat dan seterusnya. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Oke. Jawab. Oh ini ya. Dikit lagi. Oke. Jawab. Nah, di sini berarti QD sama dengan QS. Nah, QD itu 30 min P kuadrat, lalu QS nya itu 3 plus 2P kuadrat. Oke, sehingga 30 3 nya pindah ke kiri jadi min 3 sama dengan 2P kuadrat, ini pindah kanan jadi plus P kuadrat, sehingga di kiri 27, 2 tambah 1 3P kuadrat, lalu 27 per 3 sama dengan P kuadrat. Nah, P nya itu berarti sama dengan plus minus 3 ya, ke atas ya. Nah, artinya P nya sama dengan 3. Oke, pilih positif 3 ya. Nah, udah sampai sini kita masukkan ke Q sama dengan, boleh yang atas ataupun bawah, kita pakai QS lah ya. 3 plus 2P kuadrat, sehingga 3 ditambah 2, P nya itu 3 kuadrat sama dengan 3 ditambah 2, 3 pangkat 2 9, berarti 3 ditambah 18 sama dengan 21. Selesai. Nah, didapat P nya 3 dan Q nya sama dengan 21. Oke, seperti itu. Oke, kalau kayak gini oke. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Kak, beli itu dulu coklat mana, beli uang ini. Kakak mau tulis. Dia mau beli coklat yuk. Kakak mau beli gak? Ayo, uang ayo yuk. Tidak mau nulis. Kakak cepet mau boleh coklatnya Nah, nggak? kita Yuk. Main, lanjut ke materi yang kedua. Ini anak satu jangan adiknya. Ya, sebentar. Oke. Pengen ikut ngajar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau tadi keseimbangan pasar. Nah, yang selanjutnya di sini ada terkait pengaruh pajak. Wah, lumayan ya, panjang. Jika pada suatu barang dikenakan pajak spesifik sebesar T unit, maka persamaan fungsi penawaran setelah pajak akan berubah, sementara fungsi permintaan tetap. Lalu seperti itu kan sudah kita bahas bahwa pajak itu masuknya ke fungsi penawaran. Nah, di sini fungsi penawaran sebelum pajak untuk yang P-nya, P sama dengan F Q dalam bentuk Q, yaitu A Q kuadrat plus B Q plus C. Nah, ini penawaran. Kalau dalam bentuk Q-nya, Q sama dengan FP AP kuadrat plus B
BP plus C. Nah, seperti itu. Nah, fungsi penawaran setelah pajak di sini ini menjadi P aksennya. Nah, FQ sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C ditambah T. Nah, Q aksennya kalau ada bentuk Q-nya ya, F sama dengan P min T A dikali P min T kuadrat ditambah B P min T plus C. Nah, ini karena si P-nya itu sudah kena pajak ya. Oke. Contoh di sini, fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah QD sama dengan 19 min P kuadrat. Nah, penawaran berarti kalau misalkan penawaran dia akan berubah ya. Dan permintaan ya yang ini ya. Lalu penawarannya QS min 8 plus 2P kuadrat. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 1 per unit, berapa harga dan jumlah barang yang terjadi di pasar setelah penetapan pajak tersebut. Nah, di sini fungsi penawaran sebelum pajaknya QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Lalu fungsi penawaran setelah pajak berarti T-nya sama dengan 1, berarti QS sama dengan min 8 plus 2 P min 1 kuadrat ya. Sehingga min 8 plus 2 P min 1 kuadrat berarti P kuadrat min 2 P plus 1. Ini didapat dari P min 1 dikali P min 1. P kali P kuadrat. Aduh, sebentar, halamannya berubah. Oke, sebentar. Ini tadi. Nah, ini. Nah, di sini contohnya. Nah, tadi ya. P min 1 kuadrat artinya P min 1 dikali P min 1. P dikali P kuadrat, P min 1 jadi min P. P dikali min 1 jadi min P lagi, jadi min 2P. Lalu min 1 kali min 1 jadi plus 1. Sehingga ketika ditambahkan 8 jadi 2P kuadrat min 4P plus 6 gitu. Nah, lalu keseimbangan pasar setelah pajaknya QD sama dengan QS. Di sini 19 min P kuadrat yang tadi permintaan, penawarannya sudah berubah jadi 2P min 4P 2P kuadrat min 4P min 6. Lalu disederhanakan di sini didapat 3P kuadrat min 4P min 25. Nah, di sini menggunakan rumus ABC ya, kayak yang di atas juga dipakai. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini nggak ditulis rumusnya ya. Nah, sehingga didapat 4 plus minus. Nah, di sini harusnya muncul plus minus. Nah, ini kenapa muncul di sini? Oh ya sudahlah, biarin penulisnya aja. 4 plus minus 17,78 per 6. Nah, untuk yang titik pertamanya yang plus dapatkan positif 3,63. Untuk yang negatif 4 min sekian ya didapat min 2,30. Nah, P kedua nilainya negatif, itu di luar nalar ya. Jadi di luar ini ya garis yang kita gunakan. Nah, karena nggak mungkin kita jualan harganya negatif ya. Walaupun sepromo-promonya paling gratis ya, nggak sampai negatif. Negatif itu artinya kita beli itu malah dikasih uang, kan nggak mungkin. Oke, kita lanjut di sini. Jadi dipilih 3,63 untuk price-nya. Nah, sehingga ketika price-nya dipilih 3,63 dimasukkan ke Q-nya didapatkan Q 5,82. Maka dengan adanya pajak, harganya sekarang berubah menjadi 3,63 dan
jumlahnya 3,62. Nah, lalu pajak yang ditanggung oleh konsumen per unit ini Tiga makan kolak. pajak yang ditanggung oleh konsumen per unit adalah PE min P aksen, jadi 3,63 dikurangi 3 itu 0,63. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen berarti tinggal dikalikan 0,63 dikali 5,82 itu 3,67. Kalau yang produsen berarti tinggal 1 dikurangi 0,63 itu 0,37. Pajak totalnya tinggal dikalikan 0,37 kali 5,82 itu 2,15. Pajak yang dibayar pemerintah ya 1 dikali pajak yang dibayar pemerintah. Ini pajak ya, yang dibayar ke pemerintah kali ya, yaitu 5,82. Nah, seperti itu untuk materi hari ini. Kita ngomongin keseimbangan pasar dan pengaruh pajak. Untuk yang pengaruh subsidi kita bahas minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, Pak. Oke, kita absen dulu. Matematika terapan jam 13. Oke. Oh, hari Jumat. Salah. Bentar. Oke, kayaknya kurang konsentrasi. Keseimbangan pasar dan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Oke, Winda, Hadir Pak, hadir. Ania, Hadir. Mailinda, Hadir. Anissa Ramadhani Azahra, Hadir Pak. Danang Sulafi, Hadir, Pak. Ariatul Huda, Hadir. Nehayatul, Hadir. Arianti, Hadir. Nur Fitriani, Hadir, Pak. Umu Kulsum, Dina Mailinda, Hadir Pak. Hadir, Pak. Adelia, Hadir. Mia Mardina, Hadir, Juwita, Hadir, Pak. Tashifa, Hadir, Pak. Adifatul Fitri, Hadir, Pak. Tessa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gefira, Mukmina, Hadir, Pak. Hadir. April Nurfani, Sofa, Hadir Pak. April hadir, Pak. Hadir. Sofa, Lestari, Verlita Hadir, Pak. Kurniasari, Bapak Muminah hadir, Bapak. Bapak Muminah hadir. Verlita, Hadir. Aditya Maulana, Hadir, Bapak. Rosita, Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Nailatul Muamanah, Hadir, Pak. Sufiani, Hadir, Pak. Muhammad Rizal Zailani, Hadir. Arianti Mayang Sari, Nabi Rama. Hadir, Pak. Oke.
Oke, berarti yang nggak ada tadi Bapak tadi Umu udah bilang Kulsum hadir. Hadir, Pak. hadir. Oke, berarti udah ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan. Oke, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dari sini ya. Tuh. Makasih Bapak. Atas